Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Pak Satria, kita lanjutkan kembali Pak. Ya, tadi sudah dijelaskan belum ada dari Pemda yang menerbitkan obligasi, baru ada beberapa dari Pemda yang rencana akan menerbitkan obligasi dari beberapa aspek menjadi penyebabnya tadi juga sudah Anda jelaskan. Tapi ketika Pemda ini menerbitkan obligasi, ini seberapa menarik Pak? Kalau kita lihat juga dari sisi profil risikonya, Pak Satria. Ya tentu ini berbeda ya dengan entitas korporasi ya. Tentu korporasi sifatnya adalah dia menjual barang dan jasa, kemudian akhirnya nanti menghasilkan keuntungan begitu. Berbeda dengan korporasi, pemerintah daerah sebenarnya adalah memberikan jasa publik, jasa dan pelayanan publik pada masyarakat. Pendapatan yang diterima adalah berupa pajak yang juga dibayarkan oleh masyarakat. Jadi memang secara umum dari profil risiko, walaupun mungkin tidak sama persis dengan pemerintah pusat, tapi kami menilai risikonya secara umum memang relatif lebih rendah ya. Iya. Karena balik lagi, untuk penganggarannya sendiri, itu untuk pajak adalah sifatnya estimasi ya. Jadi misalkan suatu daerah mengestimasi pendapatannya 100 miliar, maka itu adalah estimasi. Tapi kalau kita lihat anggaran belanja 100 miliar, maka itu adalah sifatnya limit yang tidak bisa dilewati begitu. Nah, jadi kita lihat ada kemungkinan kalau di korporasi itu belanja lebih besar gitu daripada pendapatan, tapi kalau kita lihat kecenderungannya di Pemda adalah biasanya baik pendapatan dan belanja itu akan seimbang. Iya. Jadi apapun resikonya, apapun kondisinya, kita lihat resikonya jauh lebih rendah dibanding dengan mungkin entitas korporasi. Walaupun memang masih di bawah tentu saja dari pemerintah pusat. Baik, Pak Satria, menarik kalau kita kaitkan dengan kondisi saat ini, di mana seluruh Pemda, ini tahun 2020 ataupun di 2021 mendatang, ini akan memprioritaskan daerahnya untuk menangani COVID-19 dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur. Bagaimana Pevindo melihat situasi seperti ini, kemudian peran dan peluang dari penerbitan obligasi oleh pemerintah daerah? Ya, tentu kami pendapat ya, dalam kondisi emergensi seperti saat ini, darurat kesehatan masyarakat ini, tentu pemerintah harus mengedepankan prioritas yang nomor satu, yaitu adalah kesehatan ya. Ya. Walaupun juga didukung tentu dengan pemulihan ekonomi nasional, karena itu dua hal yang sebenarnya tidak terpisahkan. Nah, tapi kami melihat itu dari aspek jangka pendek. Nah, untuk secara jangka panjang kami lihat bahwa sebenarnya belanja modal terutama dalam tahun 2020 dan 2021 itu akan sangat berkurang. Artinya pemenuhan pelayanan berupa infrastruktur yang tadinya ada dikurangi karena anggarannya akan direalokasi atau direfocusing begitu ya ke belanja tidak terduga untuk penanganan COVID. Nah, ini kami lihat peluang secara jangka panjang. Oke, mungkin untuk setahun 2 tahun ini mungkin infrastruktur kita tahan dulu. Nah, harusnya, tapi baiknya itu idealnya begitu ya, idealnya mungkin 3 tahun atau dan seterusnya Pemda sudah mulai bisa merencanakan begitu ya, mengejar ketertinggalan infrastruktur yang tadinya diprioritaskan untuk COVID. Jadi saya rasa secara jangka panjang justru tahun inilah sebenarnya tahun yang tepat untuk Pemda mulai mengakselerasi persiapan-persiapan yang diperlukan untuk menerbitkan obligasi daerah. Baik, Pak Satria, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami mengulik potensi obligasi daerah. Dari kesimpulan perbincangan tadi, relaksasi dibutuhkan, kemudian juga kemudahan dari regulasi. Kemudian di saat pandemi merupakan momentum dari Pemda untuk menerbitkan obligasi, terutama untuk lebih tujuan kepada arah jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Pak Satria, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih ada Bapak Muhammad Tri Satria Pranata, analis Municipal Rating PT Pevindo, dan tadi kita membahas mengulik potensi obligasi daerah dan berbincang tadi mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini. Dan pemirsa, walaupun vaksin sudah datang, bukan berarti abai terhadap protokol kesehatan. Tetap utamakan 3M, pemirsa, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, dan juga mencuci tangan dengan air yang mengalir. Karena vaksin bisa disalurkan kepada masyarakat masih dalam tahap proses yang panjang. Akhirnya saya David Sandoval dan seluruh kerja petugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.